Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas suatu film unik yang berjudul Selfless. Film ini menceritakan tentang seorang pria kaya raya berumur 68 tahun yang memiliki kanker dan sulit untuk disembuhkan. Tak ingin kehidupannya berhenti begitu saja, pria kaya raya ini mencoba untuk berobat ke berbagai macam dokter. Namun tak ada dokter yang bisa menjamin kesembuhannya. Hingga tiba sebuah perusahaan menawarkan jasanya untuk memindahkan tubuh pria 68 tahun itu ke tubuh pria yang lebih muda darinya, dan tentu lebih kuat. Penasaran dengan program tersebut, akhirnya pria ini setuju untuk memindahkan tubuhnya kepada pria yang lebih jauh muda darinya. Bagaimana kehidupan pria 68 tahun ini setelah berpindah tubuh? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan menampilkan seorang pria bernama Damian Hale dan temannya yang bernama Martin sedang berbincang mengenai bisnis mereka. Di sana tak lama kemudian datang rekan bisnis mereka yang masih muda. Namun rupanya para pebisnis melupakan jasa-jasa mereka berdua yang telah mulai menua. Karena perkataan yang kurang mengenakan, Damian berencana untuk keluar dari bisnis mereka yang membuat sang pria muda marah. Ia berjanji akan mengambil alih bisnisnya jika Damian telah mati, karena ia yakin umur Damian takkan lama lagi. Martin dan Damian hanya tertawa mendengar perkataan rekan bisnisnya tersebut. Setelah lama berbincang, mereka berdua saling berpamitan untuk pulang. Lalu saat Damian dan Martin akan berpisah, Damian sempat bertanya pada Martin terkait pengetahuannya tentang pergantian tubuh. Namun Martin tak mengerti dengan perkataan Damian, hingga akhirnya ia meminta untuk melupakan kejadian tersebut. Setelah berpisah dengan Martin, Damian menyempatkan terlebih dahulu ke sebuah perusahaan yang pernah menawarkan jasanya untuk memindahkan tubuh Damian. Di sana ia bertemu dengan Dr. Albrechten yang memperkenalkan penemuan dirinya. Ia menjelaskan bahwa tubuh yang siap digunakan telah direkayasa secara genetik, sehingga Damian tak perlu khawatir akan jaminan dari tubuh yang mungkin akan dirinya gunakan. Sebelum melakukan hal itu, Damian meminta waktu untuk memikirkan apakah keputusannya tepat atau tidak. Setelah itu, ia kembali ke rumahnya, dan tiba-tiba teringat akan putrinya yang bernama Claire. Akhirnya tak sempat beristirahat, Damian menghampiri perusahaan putrinya yang ia tahu tengah mengalami masalah finansial. Ia pun mencoba untuk membantu dengan memberikan cek yang bisa mengatasi masalah finansial perusahaan putrinya. Namun putrinya terlalu lelah ketika ayahnya selalu membantu dirinya dalam mengatasi masalah. Padahal menurut Claire, uang tak selalu bisa menyelesaikan suatu masalah. Tak ingin kembali bertengkar dengan putrinya, Damian memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, saat Damian tengah bekerja di kantornya, ia menyempatkan untuk mencari tahu tentang perpindahan tubuh tersebut. Namun kanker yang dideritanya membuat ia benar-benar menderita. Damian mendadak pingsan tak sadarkan diri. Beruntung pegawainya berhasil melihat kejadian itu, sehingga Damian berhasil tertolong. Saat Damian siuman, ia memutuskan untuk setuju dengan program yang Dr. Albrechten tawarkan padanya. Akhirnya mereka merencanakan pertemuan dan Dr. Albrechten berencana akan bertemu dengan Damian pada hari Selasa. Tetapi sebelum mereka bertemu, Damian terlebih dahulu menghampiri rekannya Martin. Di sana mereka membicarakan tentang bisnisnya, yang dimana Damian mengatakan bahwa mungkin ia akan menarik seluruh investasinya, karena sudah saatnya ia untuk pensiun. Sesaat Damian berbicara seperti itu, ia merasakan kesulitan bernafas. Tenggorokannya tersedak dan Damian langsung tak sadarkan diri. Di tengah tak sadarkan dirinya, Damian tiba-tiba terbangun dengan kondisi seluruh badan terikat. Dan ternyata ia telah berada di rumah sakit milik Dr. Albrechten. Damian pun langsung menjalani prosedur. Ia sadar akan hal itu. Prosedur berjalan dengan baik dan cepat. Ia ditaruh ke sebuah alat yang telah dipersiapkan dan tak lama kemudian Damian kembali terbangun. Namun dengan tubuh yang berbeda. Ya, kini Damian jauh lebih segar daripada badan aslinya. Ia tampan, bersih, dan sehat secara jasmani. Sebelum dirinya kembali beraktivitas normal, Damian terlebih dahulu berolahraga, mengencangkan otot-ototnya agar ia bisa beradaptasi dengan tubuhnya yang baru. Saat Damian sedang beristirahat, ia melihat sebuah koran yang memperlihatkan jika dirinya yang dulu telah dikabarkan tewas.
Setiap harinya Damian berolahraga. Ia melakukan gym, berenang, serta mencoba untuk kembali berjalan dengan benar dan baik. Tak lupa Damian juga diharuskan mengingat identitasnya yang baru. Kini ia lahir bulan September tanggal 28 tahun 1980 dan namanya terpaksa harus diubah. Kini nama Damian adalah Edward Kidner. Setelah ia cukup sehat, Damian yang telah merubah namanya menjadi Edward diberi beberapa peraturan, yaitu ia diwajibkan untuk meminum obat yang telah Dr. Albrechten berikan. Mereka harus kembali mengadakan pertemuan agar dirinya bisa mengontrol setiap progres yang Damian tampilkan. Setelah itu, Dr. Albrechten juga telah mempersiapkan rumah serta identitas baru baginya jika Damian ingin menjalani kehidupan normal. Dan akhirnya Damian bisa kembali berbaur dengan manusia lain. Di sana Damian langsung berolahraga. Ia bermain basket, bertemu dengan orang-orang baru, dan bahkan memiliki teman baru yang bernama Anton. Pada saat mereka akan berpisah, Anton berniat mengajak Damian untuk pergi ke pesta malam. Akhirnya pada malam hari mereka kembali bertemu. Di sana Damian bertemu dengan teman dari Anton dan mulai berkencan. Setiap harinya Damian serasa kembali hidup karena ia terus-menerus berganti pasangan. Suatu malam Damian membuka laptopnya untuk membaca kembali koran yang memberitakan tentang kematian dirinya. Lalu ia tak sengaja melihat putrinya yang kini menjalankan bisnis miliknya. Damian pun mencoba untuk menelpon Claire dengan harapan bisa melepas rindunya. Namun Damian tak bisa menahan tangis ketika ia tak bisa mengatakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan saat itulah ia tiba-tiba teringat suatu kenangan yang sama sekali tak dirinya kenali. Muncul seorang wanita serta seorang anak perempuan kecil yang bahagia. Karena hal aneh tersebut, Damian kembali bertemu dengan Dr. Albrechten untuk berkonsultasi. Damian menceritakan seluruh hal yang ia lihat dan dirinya rasakan. Mendengar keluhan dari Damian, Dr. Albrechten mengatakan itu adalah ingatan memori dari tubuh yang kini Damian rasakan. Namun hal itu normal pada umumnya apabila Damian merasakan halusinasi yang cukup hebat. Tetapi Damian menjawab jika ia tak berhalusinasi. Damian merasa dirinya mengenali wanita dan anak perempuan tersebut. Tetapi Dr. Albrechten berusaha menenangkan Damian dengan memberikannya kembali obat. Karena penasaran dengan ingatan tersebut, ia mencoba untuk mencari sebuah tower yang berada di ingatannya. Dan ditemukanlah sebuah daerah. Damian langsung pergi ke daerah tersebut. Ia memesan tiket pesawat serta berpergian sendirian. Setelah tiba di tower tersebut, Damian menemukan sebuah rumah kecil tak jauh dari tower yang ia cari. Lalu ia memasuki rumah tersebut, memeriksa ke dalam dan menemukan sebuah foto yang menampilkan keluarga dirinya. Ternyata wanita dan anak kecil yang berada di ingatannya adalah istri dan anaknya dari tubuh yang kini Damian isi. Saat Damian tengah memandangi foto tersebut, istrinya yang bernama Madeline tiba-tiba datang. Ia menodongkan senjata padanya, namun Damian berusaha menenangkannya. Dan saat Damian berbalik, Madeline langsung tak percaya jika suaminya masih hidup. Rasa emosional langsung muncul dari diri Madeline. Ia bertanya tentang apa yang terjadi padanya. Damian yang kebingungan tak bisa berkata apa-apa. Namun tiba-tiba Damian merasa jika seseorang berada di luar rumah mereka. Dan benar saja, tiba-tiba muncul beberapa pria bersenjata lengkap yang langsung meringkus mereka berdua. Rupanya itu adalah Anton dan anak buahnya. Mereka merupakan keamanan dari perusahaan milik Dr. Albrechten. Di sana Anton mencoba mengajak Damian berbicara terkait apa yang sedang terjadi. Anton menjawab bahwa pria yang kini Damian tempati adalah pria baik. Karena berkat dirinya, anaknya yang sakit-sakitan masih bisa hidup. Merasa dibohongi, Damian mencoba untuk memberontak. Tetapi ia tak bisa, hingga akhirnya Damian izin untuk pergi ke toilet. Di sana ia meminum obatnya kembali. Lalu tiba-tiba Damian menghajar pria yang menjaganya. Merasakan ada yang aneh, Anton dan rekannya langsung menghampiri toilet. Di sana ia meminta pada Damian untuk tetap tenang. Namun Damian yang telah kecewa langsung menembak rekan dari Anton. Namun Anton yang sabar memaksa dirinya untuk masuk agar ia bisa berbicara empat mata dengannya. Dan saat Anton masuk, ia langsung menyerang Damian. Beruntung, Damian berhasil melawan balik. Damian membawa Anton keluar. Ia tak ingin Madeline yang telah dibius melihat kejadian tersebut. Setelah berhasil membuat mereka kewalahan, Damian kembali ke dalam, lalu membangunkan Madeline agar mereka bisa melarikan diri. Tetapi tak semudah itu. Anton menyuruh anak buahnya untuk membakar seisi rumah tersebut. Beruntung Damian dan Madeline bisa keluar melalui jalur khusus.
Di sana Damian membidik pria yang membawa alat pembakar dan tembakannya tepat mengenai salah satu kakinya, hingga pria itu tak sengaja membakar Anton. Setelah merasa aman, Damian dan Madeline langsung pergi untuk menjemput putrinya yang bernama Anna. Saat bertemu dengan Anna, putrinya benar-benar seakan menganggap Damian ayahnya, sedangkan Damian merasa bingung dengan perasaan yang ia alami. Namun tak lama, Damian langsung membawa Anna pergi dari sana, karena merasa jika mereka masih belum sepenuhnya aman. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah motel. Di sana Damian kembali mencari tahu tentang pertukaran tubuh tersebut, yang ternyata dikemukakan oleh seorang profesor bernama Francis Jean. Lalu terdapat sebuah video yang menampilkan presentasi dirinya, dan di sana Damian menemukan Albrechten. Namun saat ia melihat wajah Albrechten, Damian tiba-tiba kembali mengalami ingatan aneh yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Beruntung Madeline datang di waktu yang tepat dan langsung membantunya. Lalu keesokan harinya Damian mulai bergerak, tak memberitahu Madeline dan Anna akan kemana mereka pergi. Namun Damian menitipkan mereka berdua terlebih dahulu, karena Damian beralasan jika ia memiliki urusan penting. Dan ternyata ia menghampiri istri dari Francis Jean. Di sana Damian berpura-pura jika dirinya adalah mahasiswa dari Jean. Mendengar hal tersebut, istri Jean tentu senang. Karena setiap hari Rabu, ada satu mahasiswa dari suaminya yang sering mendatanginya, membawakan bunga dan lain-lain. Di sana Damian tahu bahwa ternyata pria yang istri Jean sebutkan adalah Albrechten. Lalu setelah itu Damian bertanya di mana ia bisa menemukan Albrechten. Namun istri Jean menjawab ia tak tahu, tetapi dirinya mempunyai nomor ponsel milik Albrechten. Akhirnya Damian menelpon Albrechten dan menyuruhnya untuk menghampirinya. Dengan bantuan anak buahnya yang bernama Phyllis, Albrechten pergi ke kediaman Francis Jean. Sesampainya di sana ia bertanya Damian melakukan hal apa kepada Nyonya Jean. Damian terdiam. Ia lalu mengungkapkan fakta yang baru saja ia ketahui. Mendengar hal itu, Albrechten tertawa. Ia lalu menjawab bahwa Damian tak tahu seberapa kerasnya ia mencoba untuk mengembangkan apa yang telah Francis Jean temukan. Kemudian Albrechten menerangkan jika kemampuan dari asal tubuh yang Damian isi akan perlahan memudar seiring Damian meminum obat yang telah ia berikan. Tak peduli dengan hal itu, Damian lalu membawa Albrechten keluar. Tetapi baru saja mereka melangkah dari pintu, Phyllis tiba-tiba datang dan langsung membalikan keadaan. Di sana Albrechten langsung meminta Phyllis untuk membawa Damian ke mobil. Saat Damian akan dimasukkan ke mobil, Madeline tiba-tiba tak sengaja muncul dan bertanya kemanakah mereka akan membawa suaminya. Namun sopir dari Albrechten tiba-tiba menghajarnya hingga menimbulkan emosi dari Damian. Damian pun langsung memberontak. Ia menghajar Phyllis serta beberapa anak buahnya, membunuh sopir dari Albrechten dan mencoba untuk membawa Madeline kabur. Tetapi Phyllis melawan. Beruntung Madeline bisa mengancamnya agar melepaskan Damian. Ia bahkan menembak telinganya dari Phyllis agar ia mau melepaskan Damian. Setelah itu, Damian mengambil obat yang Phyllis miliki. Sembari menahan rasa sakitnya, Phyllis bertanya pada Damian apakah ia telah memberitahu tentang kebenaran yang sebenarnya terjadi kepada Madeline. Mendengar hal itu, Madeline kebingungan. Namun Damian tak ingin mengambil pusing. Ia lalu membawa Madeline serta Anna untuk pergi. Di tengah jalan, Madeline kembali mempermasalahkan masalah tersebut. Ia meminta Damian untuk menepi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Damian menepi untuk berbicara dengan Madeline. Di sana Madeline bertanya kapan putrinya berulang tahun dan di mana hotel yang menjadi tempat mereka melangsungkan pernikahan. Tak ada satupun yang bisa Damian jawab. Hingga akhirnya Damian berkata jujur. Ia mengatakan semuanya, termasuk identitas asli dirinya dan apa yang menimpa suami dari Madeline. Beruntung Madeline bisa menerima hal itu. Lalu setelah semua permasalahan selesai, Damian berjanji akan membawa mereka pergi ke tempat aman. Ia menjelaskan jika dirinya memiliki teman yang bisa membawa Madeline ke luar negeri. Dan teman itu adalah Martin. Ya, mereka menghampiri rumah Martin untuk mencoba meminta bantuan padanya. Tentu Damian harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang terjadi, serta mencoba meyakinkan Martin jika ia adalah Damian yang Martin kenal. Damian pun menjelaskan tentang rumah yang pertama kali mereka beli dari hasil bisnis. Ia masih ingat bagaimana perjuangan kala itu. Tak butuh pembuktian yang banyak, Martin langsung percaya bahwa Damian yang berada di hadapannya adalah Damian yang berumur 68 tahun dan sangat ia kenali. Setelah itu, mereka mulai menjelaskan rencana miliknya.
Martin menerima rencana Damian dengan baik. Ia akan membantu apapun yang Damian butuhkan. Lalu Martin menyuruh Damian untuk menginap sejenak di rumahnya. Damian setuju dan disitulah Damian mencoba mendekati Anna. Ia masih ingat saat Anna menginginkan untuk belajar berenang apabila ia telah sembuh. Dan kini Anna telah sembuh total. Damian mencoba untuk memenuhi janjinya. Ia pun mengajari Anna berenang hingga putrinya sangat senang. Hari berlalu dan malam telah larut. Martin menyuruh Damian untuk beristirahat terlebih dahulu bersama Madeline dan Anna. Saat Madeline dan Damian tengah berbincang, mereka tak fokus ketika Anna pergi ke sebuah ruangan yang tak dikenalinya. Anna masuk begitu saja dan lenyap. Merasa Anna tak ada di kamar, mereka langsung panik dan berusaha mencari keberadaan Anna. Beruntung, Anna berhasil ditemukan di sebuah ruangan. Di sana mereka melihat Anna tengah bermain dengan seorang anak kecil yang bernama Tony. Melihat kejadian tersebut, Damian tiba-tiba membawa Anna dan menyuruh Madeline untuk segera pergi dari tempat tersebut. Merasa aneh, Madeline bertanya tentang apa yang terjadi. Di sana Damian menjelaskan jika Tony adalah anak dari Martin dan Judy yang telah tewas. Lantas siapa anak yang tadi bermain dengan Anna? Setelah bertemu dengan Martin, Damian mulai bertanya tentang apa yang terjadi, karena semua telah dilihat secara langsung oleh Damian. Ia pun mulai menjelaskan bahwa ternyata dirinya juga melakukan hal yang sama dengan apa yang telah Damian lakukan, yaitu pemindahan tubuh. Anaknya yang telah tewas dipindahkan ke tubuh seorang anak yang telah terlantar. Mendengar hal itu, Damian menjelaskan pada Martin bahwa itu semua adalah pembodohan. Albrechten akan menemukannya, karena mereka pasti bisa mengontrol pasiennya dari jauh. Dan benar saja, tak lama kemudian mereka melihat sebuah mobil, terus-menerus berbolak-balik. Yakin itu adalah Phyllis, anak buah dari Albrechten, Martin langsung menyuruh Damian untuk menggunakan mobil sportnya, agar bisa kabur. Nantinya, Martin akan menyusul Damian jika ia berhasil selamat. Tak ingin membawa Madeline dan Anna, Damian menitipkannya pada Martin. Lalu akhirnya Damian pergi dan tak lama kemudian Phyllis beserta beberapa anak buahnya langsung mengejar Damian. Mereka memepet mobil Damian, menembakinya hingga Damian kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Namun di tengah tekanan tersebut, Damian bisa berpikir jernih untuk kabur dari situasi tersebut. Damian menabrak mobil milik anak buah Phyllis dan menyeretnya. Hingga saat mobil dari Phyllis berlawanan arah dengan mobil Damian, ia tiba-tiba membalikkan arah mobilnya. Dan terjadilah kecelakaan. Mobil dari anak buah Phyllis hancur, begitu juga dengan mobil milik Damian. Sementara Phyllis, ia menabrak sebuah pohon hingga menyebabkan mobilnya hancur dan menewaskannya. Beruntung Damian selamat dari kejadian tersebut. Ia langsung pergi ke tempat di mana Martin akan menemuinya. Namun di sana, Martin mengalami hal buruk ketika Madeline dan Anna diculik oleh seseorang. Hal itu disebabkan oleh Madeline yang mengira jika mobil yang ia lihat adalah mobil milik Damian. Martin meminta maaf akan hal itu, namun Damian tak ingin terlalu memikirkan tentang hal tersebut. Yang terpenting, mereka harus menemukan perusahaan milik Albrechten. Akhirnya mereka berdua menyewa sebuah motel untuk beristirahat. Di sana Martin menyuruh Damian untuk beristirahat sejenak dan memberinya obat yang dimiliki oleh Tony. Keesokan harinya, saat Damian masih tertidur, ia tiba-tiba kembali teringat saat dirinya dibawa oleh seorang supir ke perusahaan milik Albrechten. Nah, rupanya hal itu berhasil diingat oleh Damian hingga dirinya terbangun. Saat terbangun, Martin baru saja tiba dengan membawa segelas kopi untuknya. Di sana Damian menjelaskan jika ia telah tahu di mana letak keberadaan perusahaan milik Albrechten. Saat matahari telah tiba, Damian mengendap-endap masuk ke dalam perusahaan milik Albrechten. Di sana ia membunuh beberapa penjaga, hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam dan masuk ke ruangan tempat di mana prosedur terjadi. Saat Damian masuk ke ruangan tersebut, Albrechten dengan tenangnya mengajak Damian berbicara. Ia mengatakan jika kaca yang membatasi antara dirinya dengan Damian anti peluru, yang membuat Damian tak bisa meraihnya. Merasa Damian mulai tak berdaya, anak buah dari Albrechten langsung masuk ke dalam ruangan dan dengan cepat melumpuhkannya. Setelah itu, Albrechten langsung memindahkan jiwa raga Damian ke tubuh yang lain karena ia memiliki mesin tempur terbaru yang baru saja ia temukan dari Rusia. Akhirnya Damian dimasukkan ke dalam alat dan terjadilah perpindahan tubuh. Saat Damian terbangun, tubuh dirinya berubah menjadi seorang pria bernama Anton.
Setelah ia kembali fit, pria itu tiba-tiba bertanya tentang keberadaan seorang wanita. Anak buah Albrechten menjawab bahwa Madeline berada di sebuah gudang. Dengan kekuatan baru yang dirinya miliki, Anton tiba-tiba mengancam kepada anak buah Albrechten untuk membawanya ke tempat di mana Madeline berada. Sesampainya Anton di sana, ia tiba-tiba mengeluarkan senjata dan membunuh mereka berdua. Ternyata tubuh tersebut masih diisi oleh Damian. Ia hanya berpura-pura mengatakan nama Anton agar Albrechten percaya bahwa prosedurnya berhasil. Ia melihat Albrechten yang tengah di ruang prosedur, mengatakan bahwa satu-satunya orang yang mengetahui jawaban cara untuk membuat Damian bisa hidup adalah dirinya. Namun Damian tak peduli dengan hal itu. Ia tiba-tiba membaca beberapa zat kimia dan tiba-tiba kaca meleleh, memperlihatkan api besar yang langsung membakar Albrechten begitu saja. Setelah itu, Damian dengan cepat membawa Madeline dan Anna keluar dari gedung tersebut. Setelah berhasil kabur, Damian meminta Madeline dan Anna untuk segera pergi ke tempat yang telah ia siapkan. Lalu, scene berpindah pada Damian yang akhirnya menghampiri putrinya Claire. Di sana ia berpura-pura sebagai Ed Kidner, teman dari ayahnya Claire. Damian mengatakan jika ayah Claire adalah orang yang sangat baik dan selalu mendukung keinginan putrinya. Di sana Damian lagi-lagi mengeluarkan sebuah cek plus surat untuk Claire dengan dalih jika itu adalah tulisan terakhir dari ayahnya. Lalu Damian berpamitan dan mendoakan Claire agar bisa sukses. Setelah itu, scene beralih pada Damian yang tiba-tiba terbangun namun dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa kebingungan dan tiba-tiba melihat sebuah cuplikan video dari dirinya sendiri. Ternyata tubuh tersebut telah diisi oleh pemilik aslinya, yaitu Mark. Dan video yang ia lihat adalah Damian. Di sana Damian menjelaskan jika Mark kini telah hidup kembali dan tengah berada di negara Karibia. Mark juga melihat penjelasan dari Damian yang menjelaskan jika ia adalah pria yang membeli tubuhnya. Damian menjelaskan banyak sekali kejadian yang telah terjadi semenjak hilangnya Mark. Namun, ia berharap kini Mark bisa menjalani hidupnya kembali. Damian juga memperingati Mark untuk meminum obat yang telah ia persiapkan. Kemudian Damian beritahu Mark bahwa istrinya kini berada di tempat yang telah sangat aman. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Mark yang akhirnya bisa bertemu kembali dengan Maddie dan Anna. Pada awalnya Madeline mengira itu adalah Damian. Namun saat Mark mengatakan ia adalah pemilik tubuhnya yang asli, Madeline dengan sangat aman senang memeluk Mark dan diikuti oleh Anna yang senang karena ayahnya kembali. Tamat.